Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Pak. Ini kenapa kotor sekali ini? Tolong bersihkan dulu sampah-sampahnya. Ayo. Penulisnya lihat posisi. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa tuh? Sanukri. Gimana dia? Sakit mungkin Pak. Sakit ya, seringkali dia sakit ya. Iya, Pak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kepada Wakil Ketua Rahmat. Untuk mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, Anda semuanya, apakah Anda ingat pertemuan kita sebelumnya? Apa itu? Minggu lalu kita belajar fotografi, Pak. Apa itu fotografi? Fotografi adalah seni, proses dan praktek untuk merekam atau menghasilkan gambar dengan menangkap pantulan cahaya pada medium yang peka cahaya. Ya, bagus sekali, tepat sekali. Selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu storyboard. Jadi seorang pembuat storyboard ini disebut sebagai developer. Ini materi baru kita yaitu storyboarding. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami storyboarding. Ya, storyboarding itu apakah Anda ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Jadi seorang pembuat storyboarding itu disebut sebagai pengembang atau disebut dengan developer. Siapa di sini yang mau menjadi seorang developer? Saya Pak. Developer apa? Developer itu sebuah game. Bagus sekali. Model pembelajaran kita hari ini yaitu discovery learning. Sebelumnya Bapak sudah membagi kelompok, jadi Bapak akan membagikan LKPD. Itu LKPD-nya berisi yang nanti awalnya identifikasi masalah, selanjutnya itu pengumpulan data. Identifikasi masalah ini kalian mengeluarkan pertanyaan yang ada dalam pikiran kalian. Iya, Pak. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu hipotesis, yaitu dugaan sementara. Pengumpulan data, selanjutnya yaitu kesimpulan. Baiklah Anda, silakan duduk berkelompok. Kelompok 2. Namanya satu nama banget. Baiklah, sebelum mengerjakan KPD-nya, akan perhatikan video ya.
di bawah ini adalah gambar storyboard, di atasnya video simulasi. Pak. Baiklah, dari kelompok 1 apa pertanyaannya? Masalah Masalah apa apa yang terjadi pada saat proses syuting? pada Saat proses syuting syuting, jika tim jika tim kreatif kreatif tidak membuat storyboard terlebih dahulu. Jadi kelompok 1 apa pertanyaan sementaranya? Jawaban sementaranya. Pertanyaan kelompok 2 apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kendala komunikasi apa waktu-waktu komunikasi apa saja yang dapat diatasi oleh kehadiran sebuah storyboard. Pertanyaan kelompok 3. Silakan. Mengapa buat video tidak langsung saja? Mengapa Membuat video membuat video tidak langsung saja? tidak langsung saja? Melakukan syuting final Langsung saja? melakukan syuting final Melakukan syuting final final tanpa melewati tahap pembuatan storyboard dan simulasi. Maaf ya, tulisan Bapak bagus sekali. Oke, pada kelompok 1 jawabannya? Mungkin akan berantakan karena tidak dirancang terlebih dahulu. Pada kelompok 2 jawaban hipotesisnya? Jawabannya, storyboard menghadapi kendala dengan menerjemahkan ide abstrak jadi bahasa visual. Oke. Pada ketiga? Ketika kenapa tidak langsung syuting? Karena kalau bisa masalah konsep masih bisa direvisi. Kalau langsung syuting, salah sedikit rugi waktu, rugi tenaga dan rugi uang.
Selanjutnya kalian cari data-data dari internet jawabannya atau dari mappingnya, referensinya untuk membuktikan. Baik Pak. Ya. Bisa diulang Pak? Jadi jawabannya dari data-data lain, referensinya dari yang lain atau dari internet atau bisa dari Ayo Nanda, mau dipercepat? Pergi Pak. Apakah nomor 1 sudah siap? Sudah Pak. Pak, silakan tampilkan. Kepada kelompok lainnya, apakah sudah siap? Dah Pak. Belum Pak. Oh, belum. Oke. Kepada kelompok 1, silakan tampilkan solusinya. Mohon kelompok 2 diperhatikan. Kelompok 3. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil dari analisis yang telah kami buat, yaitu jika tim kreatif tidak membuat storyboard terlebih dahulu, maka proses syuting akan berantakan dan kehilangan efisiensi strukturalnya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Kepada kelompok 2, Ya, sana nih. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kehadiran storyboard yang lengkap berfungsi sebagai bahasa visual universal yang mampu menjembatani ide abstrak yang secara efektif mengatasi berbagai kendala komunikasi. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak Pak. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Kepada kelompok 3, silakan. Kesimpulan dari kami adalah storyboard dan simulasi adalah fondasi penting dalam praktek video yang tidak boleh
dijelaskan. Tempat keduanya proses suntik akan kehilangan arah memicu salah komunikasi kalian serta membuang-buang waktu dan biaya akibat kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan duduk. Itu. Baiklah, apa ada yang sudah tahu apa arti storyboarding itu? Ada yang bisa? Sketsa atau gambar berurutan yang menyerupai panel komik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Jadi Bapak akan menjelaskan apa itu storyboard. Storyboard adalah representasi visual dari sebuah film, animasi, atau proyek visual lainnya yang terdiri dari serangkaian gambar atau ilustrasi yang menggunakan adegan aksi dan dialog. Setiap frame dalam storyboard mewakili momen atau pengambilan gambar tertentu dengan catatan yang menyertai tentang aksi, sudut kamera, dan dialog untuk menyampaikan alur naratif dan arahan visual proyek tersebut. Itu contohnya seperti Jadi storyboard itu digunakan dalam multimedia untuk apa saja? Seperti apa? Siapa bisa mengasih contoh? Storyboard ini digunakan untuk seperti apa dalam multimedia? Untuk merancang, Pak. Merancang? Membuat animasi. Ada lagi, Rahmat? Iya Pak, untuk merancang atau membuat komik Pak, komik dari waktu Pak, atau juga membuat film Pak. Ada yang lain? Coba Rifki. Oke, tepuk tangan teman-temannya. Jadi, storyboard digunakan dalam berbagai bidang multimedia seperti film, animasi, video pembelajaran, iklan televisi, konten media sosial, video YouTube, games, dan dalam industri kreatif, storyboard banyak digunakan oleh animator, editor video, sutradara film, konten kreator, dan desainer multimedia. Oleh karena itu, kemampuan memahami dan membuat storyboard menjadi salah satu keterampilan dasar yang penting dimiliki peserta didik di bidang multimedia. Anda ada yang tahu tujuan dari storyboard? Langsung saja Bapak jelaskan tujuan storyboard. Itu sebagai perencanaan dan visualisasi. Yang kedua sebagai komunikasi dan efisiensi kelola potensi masalah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan memberikan kuis. Ya. Apakah Anda bisa memberikan kesimpulan? Siapa bisa? Memberikan kesimpulannya? Yap, kepada Reva, silakan. Kesimpulannya, storyboarding adalah alat perencanaan visual
visual yang digunakan untuk menggambarkan urutan adegan atau alur cerita. Oke, bagus. Pada yang lain, apakah ada? Saya Pak, Silakan kepada Rahmat tidak. storyboard itu adalah fondasi penting dalam sebuah produksi film Pak. Wow, bagus sekali. Jadi kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu storyboard. Storyboard adalah representasi visual dari sebuah film, animasi atau proyek visual lainnya yang terdiri dari serangkaian gambar atau ilustrasi yang menggambarkan adegan aksi dan dialog. Setiap frame dalam storyboard mewakili momen atau pengambilan gambar tertentu dengan catatan yang menyertainya, dengan aksi, sudut kamera, dan dialog untuk menyampaikan alur naratif dan alur visual proyek tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan kuis. Bapak sudah mengirim kuisnya ke dalam grup masing-masing. Silakan buka di handphonenya masing-masing. Iya, yang bagaimana mendapat apa? Tulis ya tadi Pak. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Oke. 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 Ayo cepat yang minum. Instan gitu. Waduh. Ulang lagi Pak. Lah dapat judul. Ini kan mulai dengan yang Masalahnya kalau di bensinnya terus variabelnya aku lihat screenshot masing-masing. tidak ini kan yang ganti ini kan udah juga analisnya Leaderboardnya. pelajaran Ah, ini. diubah sih ada di situ.
Analisis. Pembelajaran Oke, semuanya sudah menyelesaikan kuis ya. Yang pertama itu Intan yang tercepat ya, itu semuanya. Oke, kedua Yola, ketiga Nustian Efram. Yang kelima Pak. Yang kelima Alina, Lian, Reva, Gusti, Clara, Tsunami, Elsa, Farol, Laziu. Wow. Pak. Oh, untuk hari ini Bapak nggak ada hadiah karena Bapak belum gajian. Baiklah, demikian hasil. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika Bapak salah kata atau apa gimana, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.